Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Kartikasari. Saya mahasiswa IAIN Salatiga Prodi Psikologi Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Profetik yang diampu oleh Ibu Setia Utami Magister Psikologi. Dalam video ini, periak mengenai menghidupkan hati dengan cara membaca Al-Quran. Silahkan disimak video kali ini. Hati adalah tempat segala niat, baik atau buruk. Tiada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali si pemilik hati sendiri, dan Allah. Hati inilah yang kelak akan dihisap oleh sang pemilik hati. Hati yang baik akan merasakan mana yang baik baginya, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya dijauhi. Hati yang baik akan menjaga pemiliknya dari melakukan segala yang salah, dan begitu pula sebaliknya. Hati yang kotor akan gelap karena terlalu banyak titik-titik hitam yang mengisi, sehingga tersamarlah ia dari melihat kebaikan, sehingga bisa menjerumuskan pemiliknya ke lembah kesesatan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Al-Baqarah ayat 10. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Baqarah ayat 74. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir. Surah Al-A'raf ayat 101. Maka kecelakaanlah besar bagi mereka yang membantu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar ayat 22. Qalbu adalah salah satu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menilai benar salahnya perasaan, niat, angan-angan, pemikiran, hasrat, sikap, dan tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri. Sekalipun qalbu ini cenderung menunjukkan hati yang benar dan hal yang salah, tetapi tidak jarang mengalami keraguan-keraguan dan seketa batin, sehingga seakan-akan sulit menentukan yang benar dan yang salah. Tempat untuk memahami dan mengendalikan diri itu ada dalam qalbu. Qalbulah yang menunjukkan watak dan jati diri yang sebenarnya. Qalbulah yang membuat manusia mampu berprestasi. Bila qalbu bening dan jernih, maka keseluruhan diri manusia akan menampakkan kebersihan, kebeningan, dan kejernihan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh indera manusia sejak berada di dunia. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Hati seseorang ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang keras, dan ada yang lembut. Untuk melembutkan hati, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hati itu dapat membeku seperti besi." Kemudian Nabi ditanya, "Bagaimana cara melembutkannya?" Beliau menjawab, "Membaca Al-Quran dan mengingat mati." Jadi untuk melembutkan hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Ayat Al-Quran memiliki keserasian hubungan yang amat mengagumkan, sama dengan keserasian hubungan yang memadukan gejolak dan bisikan-bisikan nurani manusia, sehingga menjadi perpaduan yang indah untuk mengingatkan manusia bahwa ajaran-ajarannya adalah satu kesatuan terpadu yang tidak dapat dipisahkan. Olehnya, itu terlihat betapa Al-Quran memadukan usaha dan pertolongan Allah, akal dan kolbu, pikiran dan zikir, iman dan ilmu dengan memperhatikan unsur manusiawi, jiwa, akal, dan jasmani untuk mengantarkan manusia kepada kesempurnaan kemanusiaannya. Dengan senantiasa zikrullah atau menyebut dan mengingat Allah, bagi seorang hamba manfaatnya sangatlah besar, sebagaimana Dia berfirman, "Ingatlah bahwa hanya dengan selalu mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya, zikir adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila hamba Allah gersang dari siraman zikir, maka jadilah ia berbagai tubuh yang terhalang untuk memperoleh makanan pokoknya." Dan Imam Hasan Al-Basri berkata, "Lunakanlah hatimu dengan berzikir." Sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran mengandung berbagai khasiat penyembuhan hati dari semua penyakit kegundahan. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yang penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Mengapa hati perlu dilembutkan? Karena hati yang keras sukar menerima kebenaran, sukar menerima nasihat, dan susah memberi maaf. Hati yang keras hanya mengikuti hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia itu. Akan tetapi, bila daging itu rusak, maka rusak pula tubuh manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang lebih panas daripada api? Hati. Apa yang lebih begis daripada pemimpin yang zalim? Hati. Apa yang lebih hitam daripada malam? Hati. Apa yang lebih lemah daripada berdu? Hati. Apa yang lebih cepat berubah arah daripada angin? Hati. Dan apa yang lebih keras daripada batu? Hati. Jangan relakan hati ini terkeruhkan limbah kedengkian, kenistaan, kemunafikan, kejahatan abadi, dan penyakit hati lainnya.
Oleh karena itu, lawanlah segala kemauan diri yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bersihkanlah dan hidupkanlah kembali hati tersebut. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.